Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini itu malam di mana kita mengumpulkan semua yang pernah kita tahu, kita pelajari. Ya, jadi malam ini harus seperti apa intisari gitu ya, intisari. Supaya saudara dan saya itu benar-benar coba renungkan ya, supaya eh, kebenaran ini itu hidup. Nah, saudara pahamkan bahwa kehendak Allah itu adalah eh, percaya kepada anak. Itulah kehendak Allah yang paling dalam. Jadi yang tidak percaya sama anak, apa katanya? Hmm? Akan binasa. Dihukum. Ya, binasa, dihukum. Bagus nih, tiga-tiganya muncul. Ya, binasa, dihukum, dan ditimpa murka. Ya, bagus. Yohanes 3 ayat 16, 18, 36. Itu tiga kata itu punya esensi yang berbeda-beda tuh, saudara. Ya, jadi memang kehendak Allah itu ya percaya pada anak, ya, percaya kepada anak. Sehingga ya yang menjadi eh, fokus, yang menjadi fokus kita itu, saudara, yang menjadi fokus kita itu adalah eh, Yesus Kristus yang menjadi fokus kita. Orang yang tidak fokus pada kelahiran Yesus, orang yang tidak fokus pada kematian dan kebangkitan Yesus, orang yang tidak fokus pada kenaikan Yesus ke surga, gagal mengikuti Yesus. Gitu. Pak, saya fokus tapi cuma Natal tuh. Ya, ada orang yang begitu ya. Ya, jadi katanya apa ya? Dia hanya satu kali ke gereja yaitu kalau Natal. Dia bilang saya fokus juga sama Yesus, tapi saya fokus kelahirannya. Ya, ya sebenarnya bukan ke kelahirannya, dia fokus ke Natalnya gitu. Ya, saya renungkan tuh saudara, saya renungkan ya. Oh iya nafas ya, Natal Paskah ya. Ya, jadi dua ya, Kristen nafas. Ya, si Kristen nafas masih bernafas ya, sukanya Natal dan Paskah. Kalau kita tanya, gitu ya, sebenarnya kita pikir wah dia senang dengan ini ya, dengan perayaan. Rupanya bukan. Telur di balik Paskah dan kalau Natal apa? Gitu ya. Eh? Kado ya, kado di balik Natal katanya. Nah, teman-teman, kalau saya sangat senang dengan Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga. Jadi rupanya teladan yang kita harus mengikuti nih, keteladanan itu sampai apa? Sampai benar-benar jejak itu selesai gitu. Ya, jejak itu dan jejak itu akan selesai pada saat kita juga terangkat ke surga. Oke. Nah, jadi eh, kita akan eh, kita akan hidup di dalam petualangan bersama Dia itu, saudara. Kalau kita tetap ada di dalam firman-Nya dan firman-Nya ada di dalam kita. Nah, itu kadang-kadang jadi klise ya. Bahkan saudara bengong pada saat itu berlalu tuh ayat. Gitu, kayak kayak slogan gitu. Apa ya? Ya ada orang yang melihatnya kayaknya terlalu tinggi untuk saya ngomong gitu ya. Terus saya juga nggak tahu tuh apa maksudnya ya. Dia di dalam kita, firmannya di dalam kita, kita di dalam dia. Begitu luas gitu ya. Kalau semakin dipikir itu kepala seperti mau pecah kan. Memang jangan dipikir. Yang paling bagus itu dihidupi. Nah,
Apa itu? Saya senang tuh ada hamba Tuhan kemarin berkata gini ya. eh, kita bukannya akan menjadi apa ya? Ketika kita memahami itu secara akali, itu kita bukan kita bukan akan menjadi sempurna katanya ya. Eh, bukan kita kita bukan akan menjadi serupa dengan dia, tapi kita malah kesurupan katanya ya. Jadi kalau kita memahaminya secara akali, ini akal, kita tidak akan menjadi serupa dengan dia, tapi kita malah kesurupan karena yaitu tadi kepala jadi pecah apa maksudnya? Apa eh, kita di dalam tetap di dalam firman-Nya dan dia di dalam kita gitu. Ya, coba saudara bayangkan. Itu kan perkataan yang apa itu? Tidak apa ya? Tidak mudah dipahami saudara, ya. Hanya mudah hanya akan mudah saudara pahami kalau dihidupi gitu, ya. Saudara akan mengerti kalau saudara hidupi. Jadi sampai-sampai begini, saudara mengerti tapi tidak bisa omong ke orang. Berarti bahasa roh dong, Pak. Ya, iya kan gitu. Saudara tahu nggak, bahasa yang tidak bisa dipahami manusia itu bahasa roh, gitu. Jadi kalau ada orang bilang, saya tuh apa ya, tapi saya nggak bisa omong. Berarti bahasa roh hanya Allah yang mengerti, ya. Iya, ada orang bilang itu kita nggak ngerti. Emang kalau justru karena tidak ngerti itu bahasa roh, gitu. Kalau kamu ngerti itu bukan bahasa roh, manusia dapat ngerti sesederhana itu. Kadang-kadang itu sesederhana itu ya. Tapi orang tidak memahami secara ini ya, secara esensi, saudara ya. Nah, oke, saya ingin ini tuh penting soalnya karena saya eh, apa? Saya melihat banyak dimensi kehidupan saudara ya. Eh, kehidupan itu apa? Tidak ada cara ini saudara ya. Tidak ada cara duniawi itu sebenarnya untuk menaklukkan kehidupan itu, gitu. Kecuali secara eh, secara surgawi, cara kita menaklukkan kehidupan. Gitu. Enggak ada caranya. Gitu. Waduh, saya selalu lihatnya. Saudara bayangkan saja. Ini kan tidak, ini kan nggak di, ini saudara bisa terkesan kalau saya ngomong ini karena saudara bisa membayangkan. Coba saudara cari Pak Daniel di Zoom. Ada nggak? Gitu. Saudara bisa ngerti kan kata-kata saya ini kan? Karena saudara kan ini nggak banyak orang lihat. Iya, sudah tidak ada ya. Satu hari nanti siapa lagi yang tidak ada? Begitu rapuh, rentan, nah itu hidup manusia itu. Siapa yang bisa menaklukkannya gitu coba. Makanya Ibrani pasal 5 katakan yang seumur hidupnya ada di bawah perhambaan karena takutnya, karena takutnya akan maut. Jadi Yesus itu menjadi mengambil bagian di dalam mereka gitu. Yang seumur hidupnya ada di bawah perhambaan karena apa? Karena takutnya terhadap. Makanya kalau kita, nah coba bayangkan, saudara ya, ketika firman itu kita bisa apa? Kita bisa selami firman itu. Wah, ya, kita akan merasakan yang namanya kemenangan gitu. Ya, kemenangan itu terjadi gitu. Dia terjadi di dalam batiniah kita gitu. Nah, hal ini yang saya juga rindu, saudara dan saya eh, dapatkan dari pembahasan kita yang panjang itu. Ya, jadi bagaimana supaya
eh, betul-betul kita bisa menjaga sukacita dan sukacita itu bisa menjadi eh, state of art namanya ya, menjadi keadaan ya eh, yang ada dua kata, yang memelihara hati dan pikiran kita dan yang memerintah di hati kita. Itu bagaimana cara? Ya, bagaimana cara? Itu penting sekali karena ya setiap hari kita melewati kan momen-momen kehidupan di mana kita akan ketemu. Nah, ada 7 hal saya catat bagaimana supaya uh, kita bisa menjaga sukacita itu. Bahkan saat hidup tidak menentu, bahkan pada saat iman diuji, ya, bahkan pada saat semuanya berubah dan lenyap, hilang, gitu. Bagaimana? Ya, satu, kita harus membangun akar, ya, akar rohani yang dalam. Nah, bukan sekedar emosi. Itu saya rasain banget loh bedanya itu. Ya, saudara saya kasih contoh ya. Kita kalau lagi doa, eh, kita lagi mau mulai ibadah di gereja kan ada pujian-pujian ya, puji-pujian itu ya, dan penyembahan ya, ada praise and worship. Itu kita rasa beda banget kan, gitu ya. Itu bisa membawa emosi kita itu ada di dalam, coba ya, nih. Saudara tahu kan lagu Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Saudara lihat orang di samping kanan saudara, dia sudah ya. Lagi kalau dia pakai lipstik merah tuh terus ini ya, segar sekali kelihatan kan? Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Nah, ini udah mau mulai masuk rap. Ini ya, ini WL udah langsung ambil juga ancang-ancang ini WL. Ku me, ya, ku menari dan bersuka. Ayo maju, maju 2 langkah ke depan, kan gitu. Orang senang, ya. Orang tergugah gitu. Pujihu setiap waktu sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Gitu. Berhenti, berhenti dulu. Musik berhenti. Coba teman-teman lihat ke depan, ikutin gerakan saya. Wah, itu WL sudah mulai ambil tuh panggung kan. Itu emosi itu. Emosi kan di Google. Pada saat sudah selesai tuh lagu eh, apa praise gitu ya. Udah mulai masuk worship gitu ya. Udah mulai masuk worship. Itu dia udah mulai agak-agak ngantuk ya. Udah mulai-mulai. Di sini kau beri kelegaan. Dia pikir kelegaan itu ini. Dia harus tutup mata terus. Ya. Nah, masuk firman. Udah. Ya. Mari kita buka firman Tuhan dari misalnya Yohanes pasal yang ke-11. Dia tinggal lirik-lirik ke sampingnya. Ya. Dia nggak bawa Alkitab kan. Gitu. Nah, ketika hanya emosi. Ya. Itu dia pulang itu. Belum, 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 belum. Setelah firman biasa ada persembahan toh. Nah, biasa mungkin teman-teman ada di gereja di mana tidak ada kantong tuh diputar kan? Nah, orang semua ya mungkin scan QRIS atau kemudian ada yang ambil amplop masukin sesuatu. Dia tenang dengan setenang-tenangnya, setenang samudra. Ya, karena dia mau supaya lembaran di dalam dompet dia juga tenang. Ya, tidak ter ya, tidak terganggu dan tidak tergugah oleh situasi apapun gitu. Ya, karena dia bilang ini untuk kehidupan ke depan seminggu kan? Itu Tuhan jangan ganggu. Pulang, dia pulang, wah, baru di parkiran kalau dia punya motor atau mobil, ya. Atau kalau dia naik angkutan umum, dia geser sana, dia geser sini kan gitu. Jadi tidak ada.
Sebenarnya tadi waktu mulai praise itu ada benih yang ditabur toh, gitu. Tapi sebelum dia pulang itu benih semua sudah habis dimakan oleh burung, gitu. Jadi dia bawa pulang nggak ada sudah. Nah, Yesus memberi perumpamaan di Matius 13 ya. Itu cukup terkenal ya. Matius 13 ayat yang ke-20 sampai 21. Coba ada yang baca. Matius 13 ayat 20 sampai 21. Matius pasal 13 ayat yang ke-20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. 21. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Amin. Menerimanya dengan gembira. Menerimanya dengan gembira. Mengalir bersamamu gitu. Apalagi kalau kan ada satu lagu lagi tuh ya. Eh, Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Itu ya. Ya udah itu lagunya ya. Jadi dia gembira gitu. Dia gembira. Wah, ya dikatakan dia gembira ya, itu tidak berakar gitu. Dia hanya gembira dan ketika penganiayaan penindasan datang gitu, dia segera murtad. Di Injil yang lain itu ada bunyinya agak berbeda gitu. Di Injil yang lain itu yang saya tertarik adalah katanya ketika benih itu muncul gitu, muncul ke atas, kemudian dia kena cahaya matahari, benih itu langsung layu gitu. Karena dia tidak punya akar ke bawah gitu. Itu itu secara ini ya saudara, itu secara apa ya, secara sederhana kita bisa bayangkan ya. Nah, jadi ini penting, berarti sukacita itu harus punya akar ya di dalam diri kita. Gitu. Bukan hanya sekedar emosi. Jadi sukacita yang dalam itu, sukacita yang sejati itu tidak dangkal, gitu, tidak dangkal, bukan sesuatu yang tidak berakar, gitu. Ya, tetapi melainkan apa? Melainkan ia berakar. Nah, berakarnya itu saya mau tanya, sukacita yang sejati yang dibilang berakar itu berakar di dalam keadaan seperti apa? Ini dari 7 poin ini, pasti poin pertama paling penting. Kalau saudara sekarang dijawab, udah puluhan, ya, mungkin ada 10 seri kali. Ya. Jadi kalau sukacita yang sejati itu dikatakan bukan sekedar hanya emosi sesaat atau kemudian meluap gitu terus hilang, melainkan berakar. Nah, berakar di dalam apa itu? Atau dalam keadaan seperti apa? Sukacita yang sejati itu. Di dalam Kalau dibilang penderitaan, berakar. Ya Pak Tadus? dalam penderitaan. Sukacita sejati itu dia berakar di dalam penderitaan. Saya pingin pingin menganalisa kenapa kenapa dikatakan penderitaan. Karena sukacita sejati itu muncul ketika kondisi yang tidak baik-baik saja. Dalam keadaan yang baik-baik semua akan kelihatan. Tetapi sukacita yang berakar itu kelihatan ketika dalam kondisi yang sukar dan sulit. Nah, jadi Pak Tadus sebenarnya sebenarnya jelasin.
bahwa penderitaan itu adalah keadaannya, ya kan? Jadi sukacita yang sejati itu bukan berakar di dalam lingkungan atau keadaannya. Keadaannya adalah penderitaan, kan? Keadaan yang tidak menentu, gitu. Yaitu ya bisa iman sedang diuji, gitu. Tapi sebenarnya sukacita sejati yang dikatakan tidak hanya dangkal dengan luapan emosi itu, melainkan dalam berakar itu artinya berakar pada apa? Gitu. Udah ketiga atau keempat kali loh saya tanya ini. Hmm? Sukacita yang sejati itu adalah ini kan cuma ditambahin malam ini pakai kata berakar, ya kan? Kemarin juga saya tanya pertanyaan ini. Nih, sukacita sejati. Oke, atau kalau begitu gini, saya tanya deh, ini lebih menurut saudara sukacita sejati itu apa? Coba. Ini Ada ada damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. sukacita itu hampir mirip sama damai sejahtera. Ya, Hmm. Nah, jadi sukacita sukacita atau damai ya, sejahtera sejati itu apa? yaitu kelegaan yang Bapa atau Allah berikan pada kita. Ini kayak kita belum mulai sesi-sesinya loh. Ya Pak, kita Ini akar-akar pertanyaan ini dulu ya. saya nanya loh kemarin. Saya cuma nambahin kata akar malam hari ini. Ya, ya kalau berakar pada apa berarti pada sumber yaitu pada kasih Allah itu sendiri. Nggak kedengaran Pak Tadus. Ya, kalau berakar pada apa berarti pada sumbernya yaitu kasih Allah itu sendiri. Ya udah ada, udah ada clue-cluenya. Ini saya buka ya, saya hilangin kata akar. Sukacita sejati itu apa? Dari semua yang saudara dengar, apa tuh sukacita sejati? Kan hampir tiap malam tuh saya munculin kata-kata ini. Sukacita sejati itu apa? Tadi malam juga dibahas, sampai saya ulang-ulang kayak gini tadi malam. Hmm? Saya lupa? Enggak, jangan masalah lupa nih. Ini kan, ini siapa yang merasa sukacita? Coba lambaikan tangannya. Bener nggak? Oh, emang nggak bisa karena nggak ada yang pastor nggak boleh. Oh, Yandri, ah, sukacita, sukacita sejati. Menurut saudara apa? Kenapa saudara bersukacita? Dari saya mungkin dibawa dalam situasi tenang, Bapak. Sukacita karena situasinya lagi tenang. Itu. Kalau kemarin malam Bapak bicara, kalau sukacita sejati itu adalah sukacita yang tidak bergantung pada keadaan atau situasi. Kalau Bapak katakan begitu. Betul, itu keadaannya. Tadi Pak Tadi sudah ngomong, tidak bergantung pada situasi yang tidak menentu, gitu. Pada ujian, gitu. Pada penderitaan, kesengsaraan, gitu ya. Betul, tetapi itu sukacita sejati itu apa sebenarnya? Melepaskan dendam, akar pahit, itu sukacita sih, Bapak. Iya, itu Atau adalah mengampuni juga. tanda-tanda. Itu tanda-tanda kan bahwa sukacita kita udah mulai dipulihkan kan? Kita tidak menyimpan dendam, kita tidak menyimpan kecewa, gitu kan? Amarah,
gitu ya, akar pahit, tetapi melepaskan hak-hak yang untuk untuk menerima apa hak-hak untuk pengampunan kan gitu. Pak, sukacita sejati itu kan asalnya dari atas, Pak. Pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah, Pak, bukan Iya, dari manusia betul. itu, Pak. Iya, Ya. betul. Jadi sukacita sejati itu bisa timbul bagaimana caranya? Karena menerima kasih Allah atau menerima Yesus, karena Yesus berdiam di dalam hati saya, roh Allah yang dimateraikan di dalam hati saya, itu sukacita yang sejati. Bagaimana kita merasakan sukacita sejati itu? Selalu mengucap syukur dalam segala hal. Selalu mengucap syukur di dalam. Itu mesti ada relationship, Pak. Ada hubungan kepada yang di atas Allah itu, Pak. Mesti ada hubungan yang erat itu, Pak. Itu. Nah, ini coba bayangkan. Jawabannya itu tidak ada yang salah loh. Tapi tidak ada yang benar-benar pas. Gitu. Ya kan? Jadi coba. Makanya sebenarnya gini, saya coba jujur aja nih. Tadi Iko tuh yang agak jujur. Sukacita itu karena dalam keadaan tenang. Menurut dia begitu sukacita tuh. Gitu. Jadi kalau kita balik, oh berarti sukacita nggak bisa ada dong kalau tidak lagi tenang. Gitu. Berarti sukacita nggak bisa. Nah itu jadi mulai goyang itu kan, ya kan? Karena katanya sukacitanya tidak tergantung dengan keadaan luar, gitu. Berarti kurang kurang tepat kan gitu. Jadi Pak Tadu sudah mulai agak nyerempet, tapi kok nggak ada yang ingat yang tadi malam itu ya? Pasti catatan saudara kalau saudara cari sukacita sejati itu apa Ya, itu pasti ada. sukacita sejati itu lahir dari percaya, Pak. Terus Bukan karena percaya apa? percaya Kristus. Aduh, udah mulai ada Kalau nggak salah, Pak ya, sukacita yang sejati itu sukacita yang bisa membawa damai, Pak. Bisa sukacita. bawa damai, ketenangan dalam hidup kita, Pak. Itu Sukacita, disebutnya sukacita sukacita, sejati. sukacita dan damai itu dimensinya sama, Pak. Sukacita Ya, nih. Saya ini ya. kalau sukacita itu dari dalam, damai itu juga dari dalam. Sukacita itu diberikan oleh Tuhan. Yohanes 11 ayat Yohanes 15 ya, ayat yang ke 11, ya kan? Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera itu juga diberikan. Pertanyaannya, bagaimana kita merasakan sukacita dan damai yang sejati itu? Bagaimana? Kan diberikan. Nih, ada nih di sini nih. Apakah sama nih? Saya kasih contoh ya. Ketika kita percaya Roh Kudus dimeterai, kan? Apakah Roh Kudus itu kemudian langsung bekerja dengan sendirinya dan kemudian eh, kita tiba-tiba merasakan segala sesuatu mengenai pekerjaannya dia? Gitu. Karena pekerjaannya dia kan pasti dahsyat kan gitu. Buktinya enggak, ya kan? Buktinya enggak kan? Nah, kan jadi ada pertanyaan, bagaimana supaya Roh Kudus itu kemudian bekerja gitu, ya, di dalam diri kita? Oh, ada pasti caranya kan. Nah, sekarang tuh coba baca tuh pastor aja, pastor yang bisa itu tuh. Mungkin karena dia harus buat soal jadi dia bisa. Kalian baca chat coba. Bukannya tadi malam kita mutar-mutar di situ. Yang saya bilang penting sekali. Kalau orang nggak Ya, tahu ini itu. nggak bisa. Ya karena percaya karena Allah itu peduli hadir dan mengontrol semuanya. Ini loh saudara, makanya makanya mengalami sukacita itu tuh memang nggak mudah. Ini bukti dari saya tanya jawab begini tuh itu beneran loh. Coba ya, coba saudara perhatikan ya. Ini kan ini kita ini loh, kita nggak ada apa ya? Bagusnya kita di sini itu kan berbagi nih, berbagi. Yang saya sampaikan ini
hanya satu kerinduannya, yaitu saudara bisa menikmati seperti yang saya nikmati. Oh, saya diskusi dengan orang-orang multinasional, gitu, ya, dari Eropa, Amerika, gitu, India, gitu, China, ada juga Malaysia, gitu ya, orang-orang Melayu, gitu. Itu itu bisa merubah mood kita, gitu. Itu bisa merubah wah segala macam, gitu. Kita nggak tahu, gitu ya. Nah, bagaimana bisa merasakan? Jadi bisa merasakan, apalagi menikmati. Belum lagi kata menikmati kan? Saya baru tanya bagaimana supaya kita bisa merasakan sukacita ini. Ini saya belum ngomong bagaimana supaya kita bisa menikmatinya. Nah, ini justru malam ini fokusnya ke situ. Tapi saya baru tanya, bagaimana supaya kita bisa merasakan sukacita itu? Ya, di dalam situasi apapun gitu. Itu yang saya tanya tadi kan. Saudara udah baca di chat itu. Coba, ada yang mau jelasin. Maksudnya apa? Ada yang ingat nggak yang di chat itu dibahas tadi malam? Hmm? Gini loh, gini. Ini ini saya sudah uji. Ini saya uji. Nah, teman-teman, apapun ujian saudara, ya, sekecil apapun atau mungkin besar. Ini penting, hanya dua ini. Dua ini yang sangat penting. Bagaimana kita bisa merasakan sukacita atau damai itu di hati kita itu dengan dua kebenaran ini. Pertama itu bahwa Allah itu peduli dengan kasih dan kemurahannya. Itu, ingat nggak tadi malam saya bilang, ini hal terbesar dalam hidup seorang percaya. Ketika dia sampai pada titik mengetahui, menyadari bahwa apa? Dia benar-benar dikasihi oleh Tuhan. Saudara, saudara bisa menyelesaikan banyak hal dalam hidup. Kalau saudara paham, tahu, menyadari, bahkan bisa menikmati bahwa you are the loved one, gitu. Bahwa saudara itu dikasihi, gitu. Ya, jadi sukacita kita itu bisa kita bisa merasakan sukacita itu kalau apa? Coba saudara uji tuh kata-kata ini. Kalau saudara menyadari bahwa Anda itu adalah orang yang dikasihi. Nih contoh nih, saudara sedang ada di dalam dosa, saudara dikasihi, saudara tidak dibuang, gitu. Saudara ada di dalam ujian nih, saudara dikasihi. Artinya apa? Tuhan beserta, Tuhan memelihara, gitu. Jadi poin yang pertama itu hubungannya dengan kita, kita persekutuan atau relasi dengan kita itu yang membuat kita bisa merasakan sukacita itu, yaitu kesadaran bahwa Allah Allah di sini, gitu. Sepasti mentari pagi yang bersinar, ya. Ya. Jadi saudara akan merasakan sukacita ketika saudara benar-benar menyadari bahwa Allah itu peduli. Allah itu peduli dengan kehadirannya dan dengan kasihnya, gitu. Dengan penyertaannya, gitu. Itu bicara mengenai relationship, hubungan. Itu bicara mengenai persekutuan, gitu. Nah, ya, makanya kan ini persekutuan pasti persekutuan dengan rohnya, gitu. Rohnya
ada dan berdiam di dalam saudara gitu. Tapi kesadaran gitu bahwa, nah makanya Roma 5 ayat 5 kan, pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena apa? Karena Allah telah menaruh kasih-Nya itu di dalam kita oleh Roh Kudus. Gitu. Itu kunci pertama. Ya. Ini coba saudara refleksi. Apa nih? Apa yang menjadi keadaanmu hari ini, malam hari ini? Dan coba saudara menyadari bahwa Allah itu peduli, ya. Allah itu hadir. Allah itu menyertai dengan apa? Kasih dan kemurahannya. Gitu. Saudara akan muncul tuh sukacita itu. Saudara akan merasakan sukacita itu. Nah, yang kedua apa? Allah berdaulat. Ya. Allah berdaulat gitu. Ya. Allah mengendalikan segala sesuatu. Ini kalau ya saudara lihat keadaan berubah, situasinya tidak menentu gitu, ya. Tapi saudara menyadari bahwa tidak ada yang terjadi di luar kendali Allah. Wah, itu membawa kekuatan saudara, membawa kekuatan di mana saudara bisa merasakan sukacita itu, ya. Eh, Kairo, ya, Kairo dari kata karis, kan gitu, ya, Kairo dari kata karis, ya, atau dalam bahasa Inggris itu joy, ya. Nah, itu sukacita itu. Jadi dia memang berkaitan dengan eh, sesuatu yang berasal dari eh, pemberiannya Allah gitu. Nah, tetapi bagaimana kita merasakan? Ya, kita harus merasakan kehadirannya gitu. Kita harus merasakan pemeliharaannya, kita harus merasakan kasihnya, kita harus merasakan kepeduliannya untuk di dalam hidup kita. Itu poin pertama gitu. Jadi kan tadi ya, sukacita itu dikasih, diberi, damai sejahtera itu dikasih, diberi. Tapi gimana kita bisa merasakannya? Kita bisa merasakannya kalau kita menyadari akan bahwa Allah itu peduli. Allah itu eh, apa eh, menyertai, ya. Allah itu hadir dengan kasih dan kemurahannya. Bicara mengenai relationship, bicara mengenai hubungan gitu. Keintiman, ya. eh, apa Keakraban gitu. Itu bicara mengenai itu. Jadi kesadaran kita akan apa? Akan pengenalan, akan kasihnya, pengenalan akan penyertaannya, pengenalan akan kepeduliannya gitu. Ya. Dan yang kedua adalah pengenalan kita mengenai Dia yang berdaulat. Dia yang mengendalikan segala sesuatu dengan kekuatan kekuasaannya gitu. Sekali lagi ya. Coba kita baca ya. Yohanes 15 ayat yang ke-11 gitu. Yohanes 15 ayat ke-11 itu kan gini. Sukacitaku kuberikan kepadamu. Ya kan? Yohanes 15 ayat yang ke-11. Baca ayat juga cepet-cepet, jangan nggak perlu dipikir lagi ya. Yohanes 14 ayat 15. 15. Ya, Yohanes 15 ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Iya, jadi semuanya itu kata-kata supaya sukacitaku katanya, ya, ada di dalam kamu. Jadi yang ada di dalam kita sukacita dari Dia. Nah, makanya
Teman-teman tahu kan bahwa sukacita itu bukan dihasilkan dari mana-mana, tapi sukacita itu adalah buah Roh Kudus. Buah dari roh yang ada dalam kita. Makanya pertanyaan saya tadi bukan bagaimana buat sukacita atau bagaimana supaya sukacita gitu ada, bukan. Karena itu memang buah dari Roh Kudus. Jadi gini, makanya gini kan. Orang yang tidak punya roh Allah di dalam dirinya nggak mungkin punya sukacita, kan? Makanya ada perbedaan antara joy dan happy. Ada perbedaan antara sukacita dan bahagia gitu. Berbeda gitu, ya. Karena sukacita itu adalah buah dari Roh Kudus gitu. Damai sejahtera itu adalah buah dari Roh Kudus. Jadi kalau kalau jadi yang kita perlu tanyakan adalah bagaimana kita bisa menyadari. Yang kedua, bagaimana kita bisa menikmati gitu. Sukacita dan damai sejahtera itu di dalam segala keadaan. Bagaimana caranya? Nah, makanya Yesus katakan gitu kan, sukacitaku kuberikan kepadamu. Dan karena nih, supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Sorry, Bu. Ya, kalau itu Yohanes 14:27 ya, damai sejahteraku kuberikan. Kalau sukacita ngomongnya begini, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu itu menjadi penuh. Nah, jadi kembali ke ini ya, teman-teman. Sukacita yang sejati itu bukan luapan emosi, bukan sesuatu yang dangkal. Tetapi sukacita itu memang timbul dari dalam yang merupakan buah Roh Kudus. Gitu. Dia mengakar karena dia termeterai di dalam oleh roh gitu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menyadarinya dan bagaimana kita bisa menikmatinya? Dua poinnya. Kita menyadari gitu. Kita menyadari. Saya selalu pakai kata itu kemarin. Kita menyadari bahwa Allah itu peduli, ya. Allah itu menyertai gitu. Dengan apa? Dengan kasih dan kemurahannya gitu. Saudara, kalau Allah tidak punya kemurahan untuk kita, ya, ya, kita ini habis loh, saudara, ya. Karena ya, ya, karena cintanya ya, cintanya Yesus itu saja seperti api yang menghanguskan. Saudara tahu nggak, ngerti nggak itu? Seperti orang nih ya marah ke anaknya gitu. Dia bukan ingin membunuh anaknya, bukan gitu. Tapi dia itu ingin apa? Dia dia sangat tidak bisa menerima gitu. Kalau keadaannya sekotor itu gitu, ya, sekotor itu. Siapa langsung kata sekotor itu, senajis itu, dia nggak bisa terima gitu. Ya, api yang menghanguskan. Jadi dia ingin keadaannya tuh suci, kudus gitu. Itu adalah ruang rohani, ruang suci gitu. Kan api yang menghanguskan. Maka ya, kita perlu kemurahan, ya. Jadi kesadaran akan Allah, akan kepedulian Allah gitu. Mengenai apa? Mengenai kehadirannya dan penyertaannya. Akan apa? Akan kasih dan kemurahannya gitu. Dan yang kedua adalah bahwa Allah itu berdaulat. Tidak ada yang terjadi di luar kendali Dia gitu. Jadi jangan berhenti untuk percaya gitu, ya. Oke. Jadi bagaimana jadi eh, eh, kita menjaga kesadaran kita akan sukacita itu atau damai sejahtera itu di dalam diri kita itu harus benar-benar mengakar gitu ya. Harus mengakar. Nah, caranya adalah kita terus eh, menyadari, dan tadi Yandri pakai kata bagus deh. Ya, percaya. Percaya akan, ya, menyadari dan percaya akan kehadirannya, ya, akan kepedulian Allah, yaitu dengan kasih dan kemurahannya. Dan apa? Dan Allah itu berdaulat atau kedaulatan Allah.
bahwa Allah mengendalikan segala sesuatu. Nah, jadi gini, ketika kita cari firman-Nya, saudara mau baca Alkitab nih, atau mau buat renungan apa aja, cari Alkitab. Saudara cari Alkitab buat apa biasanya? Buat cari jawaban untuk masalah kan? Kadang-kadang begitu loh saudara. Atau yang paling ringan itu cari motivasi gitu, ya, cari inspirasi gitu, ya kan? Gitu. Padahal ya cara-cara untuk tadi supaya kesadaran tadi itu berakar mengenai sukacita itu kita kita cari firman, kita mau baca firman karena kita ingin pengenalan mengenai bagaimana ya Allah yang peduli itu ya. Bagaimana ya Allah yang berdaulat itu ya? Seperti apa itu dua hal itu, ya kan? Nah, kita sudah pernah panjang sekali bercerita mengenai Ayub itu kan? Hmm? Apa? Keseluruhan, kehilangan Ayub dan kesunyian di dalam kehidupan Ayub membawa Ayub kepada penemuannya mengenai siapa Allah yang sesungguhnya itu. Gitu kan? Jadi caranya itu supaya kita semakin berakar gitu ya, supaya kita bisa menyadari dan menikmati sukacita sejati itu adalah ketika kita mau baca firman atau cari firman atau rindu firman itu bukan mengenai inspirasinya atau bukan mengenai jawaban atas masalah tetapi pengenalan akan Allah gitu. Siapa sih Allah yang peduli itu? Siapa sih Allah dengan dengan kepedulian, dengan kasihnya itu, dengan kemurahannya gitu. Siapa Allah yang berdaulat itu? Gitu. Saudara bisa membayangkan Allah yang berdaulat itu ketika Daniel kan percaya sekali pada pengenalan dia akan Allah gitu. Ya. Itu. Dia tahu Allah itu berdaulat. Coba bayangkan saudara. Di dalam hidup saudara hari-hari ini. Kalau saudara mengerti Allah itu berdaulat, saudara bilang, ku tak tahu kan hari esok, namun langkahku teguh yang tetap atau bukan surya ku harapkan karena surya kan lenyap. Jadi ada satu kesadaran bahwa ada Allah yang berdaulat nih esok gitu, yang ada di hari esok. Jangan khawatir ya. Kesusahan hari ini cukup. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Besok punya kesusahannya sendiri. Itu hanya bisa diterima Matius 6 itu ayat 34 itu kalau paham bahwa Allah itu berdaulat. Ya kan? Wah, itu tidak mudah. Coba renungkan ya. Buat saya tuh kepingan-kepingan itu mau setebal apapun juga ada. Dan itu saya hantam tiap hari kan. Bahwa jangan pernah ragukan Allah ada di hari esok. Coba. Hari ini saya ngomong, wus gitu, dipoles, mantap. 2 detik kemudian, 2 menit kemudian muncul lagi. Ya. Gimana ini? Ini bagaimana? Bagaimana ini? Putar-putar situ. Ini bagaimana? Bagaimana ini? Ya. Kecuali jawabannya satu, ya, bahwa dia pasti ada. Gitu. Dia yang ada di hari esok kan. Dia yang mengendalikan segala sesuatu. Nah, ketika kita baca Alkitab, cari firman, kita cari siapa dia. Ketika ketemu siapa dia, nih, ya, Yandri pasti bisa merasakan ini. Ketika baca Alkitab dan cari dia dan ketemu dia yang penuh kasih, dia yang tidak pernah ya tidak memperhitungkan lagi pelanggaran-pelanggaran kita. Wah, dia pengenalannya itu jadi itu itu tiba-tiba kita merasakan sukacita yang sudah ada di sini. Tiba-tiba kita merasakan damai sejahtera yang memang sudah ada di sini. Sumbernya sudah ada di sini. Tiba-tiba kita menyadari, merasakannya. Lama-lama saudara menikmati. Gitu. Wah, menikmati itu tahap
berbeda lagi. Menikmati sukacita itu ya itu namanya eh, ngeri-ngeri sedap gitu. Ngeri-ngeri sedap gitu. Ya. Maksudnya keadaannya di luar ngeri tapi di dalam kok sedap gitu. Itu s- dalam 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 saat detik waktu yang sama itu bisa terjadi. Di luarnya itu ngeri tapi kok sedap di dalam gitu. Ya. Nah, atau nih saudara, atau ya hal yang lain nih ya. Kita semakin berakar itu ketika doa kita itu sungguh-sungguh adalah pernyataan keinginan kita kepada Allah gitu, dengan jujur gitu. Dan kita tidak terburu-buru di dalam berdoa. Nah, maksud dan poinnya apa? Bukan hanya buka Alkitab, mau baca Alkitab untuk cari dan mengenal Allah, bukan. Tapi ketika doa, saudara kasih waktu untuk diam. Jarang tuh orang. Doa itu pikirnya dia yang ngomong. Padahal Tuhan juga mau ngomong. Doa itu. Coba gitu. Ya, saudara kalau perhatiin saya kadang-kadang doa itu saya diam dulu. Itu bukan saya nggak tahu apa yang saya mau ngomong. Saya mau denger gitu. Saya mau denger gitu. Doa makan aja saya begitu. Jadi orang kadang-kadang dia pikir ini udah amin apa belum atau saya nggak tidak dengar kan gitu. Padahal saya sedang pengen memberi ruang gitu. Diam dan dengar. Ketika doa gitu. Nah, di situ pengenalan kita muncul lagi. Wah, dia rupanya berbisik gitu ya di saat-saat seperti ini. Itu saudara. Nah, saudara di dalam eh, apa pencarian akan pengenalan dengan dia melalui firman-Nya itu dan di dalam doa itu eh, apa biarkan itu meneguhkan iman kita gitu ya. Dengan apa? Ya dengan pengenalan itu. Jadi semakin kita mengenal dia, itu yang membuat kita bisa semakin berakar. Nih, poin pertama ini kuncinya di situ, ya. Semakin kita mengenal dia yang peduli dan dia yang berdaulat, itulah yang membuat kita semakin berakar. Sehingga kita bisa menyadari sukacita itu dan bisa menikmatinya. Gitu. Sehingga sukacita yang seperti itu tidak akan mudah, ya karena berakar ya, dia tidak akan mudah tercabut oleh apa? Oleh badai keadaan yang ada di luar, situasi yang tidak menentu, ujian-ujian iman gitu. Karena apa? Karena dia berakar. Akarnya apa? Kasih tahu dong saya Pak. Apa? Berakarnya karena saudara dan saya semakin mengenal bahwa dia Allah yang peduli. Bahwa bukan hanya slogan. Saudara tahu persis. Bahkan saya mau bilang begini. Saudara punya kata-kata sendiri mengenai Allah yang peduli itu kayak apa. Yang orang lain mungkin nggak pernah alami. Saudara punya kata-kata sendiri mengenai Allah yang berdaulat. Pengalaman sendiri gitu. Mengenai Allah yang berdaulat itu. Wah, dia pernah ubah kain kabungku jadi tali-talian. Orang nggak tahu itu cerita itu. Tapi saudara go through, lewati itu. Gitu. Itu akarnya. Sehingga keadaan luar berubah. Ya. Tidak menentu. Gitu. Itu tidak bisa mencabut akar itu. Nah, jadi kita bagaimana menjaga supaya kita tetap bisa menyadari sukacita itu ya dan menikmatinya ya biarkan dia semakin berakar melalui apa? Pengenalan kita tentang dia melalui firman-Nya dan di dalam jam-jam
hubungan pribadi kita dengan Dia. Doa, puji-pujian, penyembahan. Itu saya rasakan loh teman-teman. Ya, ya kita bisa senyum-senyum sendiri. Nah, dampaknya apa? Dampaknya ada dua. Ini baru poin pertama ya. Jadi bagaimana kita menjaganya? Dia harus berakar dalam, gitu. Nah, dampaknya itu dua. Hati kita tenang, gitu. Ya, hati kita tenang. Ya, jadi tanda pertama itu adalah orang yang hidup dalam sukacita sejati tidak lagi mudah digoncang oleh keadaan luar. Wah, itu bisa cuman slogan loh, saudara. Itu terus diuji, gitu. Ya, saya ini kan ya sama Pak Anton ya, sama Mas Roni juga. Itu di bisnis yang namanya digital. Wah, perubahannya ya detik berubah ya berubah, ya apapun berubah gitu. Jadi jangan pernah apa berharap bahwa tidak ada perubahan. Perubahan itu adalah keniscayaan. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap bisa mengalami yang namanya sukacita sejati itu? Tadi itu, ya, berakar di dalam pengenalan akan Dia, Allah yang peduli dengan kasih-Nya dan Allah yang berdaulat di atas segala-galanya. Sehingga saudara dan saya tidak akan goncang oleh keadaan luar. Masalah mungkin tetap ada, tetapi apa? Reaksi kita udah berubah. Gitu. Paling enggak apa? Enggak reaktif. Gitu. Dulu orangnya panik, cemas gitu, gelisah. Nah, sekarang udah mulai tenang. Ya, apa? Responsif. Responsif dagingnya tuh masih ada, tapi tiba-tiba gini, lipat tangan. Gitu. Masuk kamar dan kemudian nyatakan keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan, gitu. Reaksinya udah berubah, gitu. Ya, mau ngomong berhenti, udah. Ya, nyatakan keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Jadi saudara mau bereaksi gitu, ya udah bereaksi sama Tuhan. Bereaksi sama Tuhan. Nah, itu jadi perubahan itu. Ya, ciri-cirinya kalau udah berakar akan pengenalan itu dia orangnya tenang, ya. Dulu panik, cemas, ya gelisah gitu ya. Jadi tenang, ya, berdoa dan berserah kepada Tuhan, ya. Jadi karena orang tersebut tahu bahwa Allah berdaulat, ya. Nah, ini menarik. Walaupun dia nggak ngerti detailnya, itu ya. Sering loh begitu, saudara. Ya kan, ku tatapkan hari esok, gitu ya. Itu kalau lagu begitu dinyanyiin di rumah duka itu ini semakin semakin dapat suasananya gitu. Tapi kalau nggak di rumah duka seolah-olah suasananya turun 50% gitu. Ya itu. Jadi eh, nah sekalipun kita tidak tahu ya, tidak mengerti semuanya atau detailnya. Wah, sering sekali kita nggak tahu detail, sudah nggak tahu. Ya. Ya, jangankan hari esok, apalagi minggu depan, ya. Apalagi bulan depan, ngomong tahun depan, ya. Udah gitu dikasih tahu, tapi dikasih taunya tahun depan tidak menentu. Hah? Mau lebih mau tahu atau tidak tahu? Kalau dikasih tahu terus kasih taunya tahun depan tidak menentu gitu. Itu kalau saya lihat ada YouTube lewat gitu, saya langsung tutup aja itu. Saudara, tahun depan jangan ngapa-ngapain, ya. Beli emas saja. Saya bilang ini orang apa lagi ya? Iya lah, saya, aduh. Nah, kita itu kita ini kan kebayang. Nah, itu kan berubah, tidak menentu kan gitu. Nah, kenapa nggak bilang, kenapa nggak membangun atau berakar
di atas pengenalan akan Allah bahwa Allah itu berdaulat. Kalau perlu bilang, ya udah kalau kamu memang nggak tahu ya asal tahu bahwa Allah berdaulat untuk itu. Gitu. Nah, inilah buah dari iman yang semakin matang tuh saudara ya. Ketenangan yang lahir dari kepercayaan akan pengenalan akan Allah itu. Gitu. Itu. Jadi hati hati yang tenang itu bukan secara emosi dikuasai gitu, dikendalikan bukan. Karena pengenalan akan Allah itu. Itu dampaknya ketenangan itu. Yang kedua apa saudara? Tidak berarti bahwa hal itu kemudian mendem di dalam, enggak gitu, saudara. Ya, tandanya itu adalah dia itu memancar keluar, dia memancar keluar gitu. Kalau saudara tenang, ya saudara tenang, itu tenangnya itu tidak tidak kemudian tidak kelihatan, kelihatan tenangnya itu, dia memancar gitu, dan bukan dibuat-buat. Ya katanya sukacita yang sejati itu bukan bukan tawa di permukaan, ya, melainkan sinar batin yang memancar gitu, ya, sinar cahaya dari batin yang memancar, ya. Jadi tidak tergantung pada perasaan yang situasional gitu ya, melainkan apa, memiliki seperti cahaya rohani yang bisa merambat gitu ya, seperti cahaya merambat. Dalam bahasa ini tuh kalau hubungan antara manusia dia bisa menular tuh, dia bisa terimpartasi gitu. Coba tanya Pastor Levi. Kalau saya datang di tempat dia, dia bisa senyum-senyum lagi. Dia bisa. Karena, ya, tapi nggak bagus nih kalau saya yang ngomong ya. Harusnya dia yang ngomong ya. Gitu. Mau ngomong sekarang atau nanti aja? Oh, saya tanya ini nih. Ya, Agus. Kalau Agus, kalau saya datang ke tempat Agus gimana? Agus dengar atau tidak? Kalau saya menilai begini, Bapak. Kalau Bapak datang ke rumah Pak Lepri, ya, Pak Lepri bisa senyum-senyum itu lantaran Bapak itu pembawa kasih, pembawa damai, pembawa berkat. Itu yang bisa saya tangkap sih, Pak. Oh, ya gitu ya. Ya, tapi itu diwakili sama Koafi itu, Pastor. Agus, jawab dulu. Jangan itu HP dilepas dulu satu itu di tangan. Jawab dulu kau ditanya nih. Nggak dengar kan? Fokusnya di handphone di tangan satu. Nah, gini ya. Ya enggak, kalau saya datang ke rumah mereka ini tuh saya nggak dahulukan hal-hal mengenai eh, yang di luar gitu. Saya bahkan ulas bahwa ya kehidupan itu tidak boleh bergantung pada keadaan luar gitu. Ya, tidak bergantung pada keluar. Ada akar yang terdalam ya bahwa Allah itu bersama dengan kita, Allah itu baik gitu, Allah itu peduli, Allah itu berdaulat atas segala-galanya gitu. Itu harus menjadi akar yang paling dalam gitu. Saya nggak pernah umbar-umbar janji nih kepada mereka, enggak gitu, nggak pernah gitu kan, gitu. Nggak pernah umbar janji manis, nggak pernah ya. Justru yang selalu, nah itu yang saya bilang bahwa ketika keadaan kita tenang, kita itu bisa memancarkan yang namanya sukacita itu atau ketenangan itu, gitu. Kita bisa menularkan, kita bisa mengimpartasikan itu, ya. Bahkan dalam keadaan yang paling apa, yang paling
kelam gitu, yang paling kelam. Kita masih bisa berkata, Yesus malole, malole, neo ita basa, ya. Yesus malole, malole, neo ita basa. Ya enggak? Ya. Au tak bisa balas, Yesus susue. Ketawa-ketawa lagi komida. Yesus malole. Yesus baik-baik buat saya. Coba, saudara dalam keadaan paling terpuruk, paling gelap, saudara bilang Yesus baik. Itu karena akar dari pengenalan. Nggak mungkin juga orang percayanya itu punya kualitas kalau tidak berakar pada pengenalan. Itu sukacita sejati akan memancar dari situ. Dan saudara bisa menghadapi apapun lah gitu. Tadi apa? Penganiayaan katanya kan gitu. Penganiayaan. Jadi orang yang berakar sekalipun menghadapi apa namanya tadi penganiayaan. Tadi ayatnya ada bicara mengenai penindasan dan penganiayaan. Gitu. Dia akan tetap bisa memancarkan, impartasikan gitu cahaya kasih itu. Oke? Nah, saudara pasti malam hari ini udah mulai menangkap ya, hal yang paling pokok kan gitu. Oh, rupanya sukacita itu wah, dikerjakan ya. Ada di dalam, tapi benihnya harus berakar, tumbuh berakar gitu. Ya, maka itu benih ilahi. Nah, itu benih ilahi ya dia akan berbuah. Buahnya salah satunya sukacita gitu. Dia harus berakar. Oke, itu baru satu poin. 21:34 lagi. Tapi itu pentingnya. Kita sambung dikit lah ya, dikit ya. Paling enggak 2 poin dapatnya kan. Yang kedua, saudara, ya, bagaimana menjaga ya kesadaran kita mengenai sukacita atau menikmati sukacita. Pelihara hati yang bersih dan lembut. Nah, saya cuma pakai kata dua ya. Hati itu bersih. Itu penting sekali. Amsal 4:23 katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati yang bersih dan lemah lembut atau lembut. Ya, nah saudara, kalau kita balik hati yang keras, itu karena ya hati keras itu bukan karena mengeras seperti batu, enggak. Hati yang keras itu kalau apa? Artinya tidak lembut. Itu hati yang keras itu. Ciri-ciri hati yang keras, saudara apa? Oh, itu Pak, kalau ditekan susah. Bukan. Hati keras itu apa? Dia simpan luka, dia simpan marah, dia simpan kecewa, simpan dendam sampai berakar pahit. Ah, itu hati keras itu. Sukacita itu bukan hilang di situ, bukan. Dia hanya nggak punya. Saudara tahu kan, ada benih itu yang dia benih tetap benih, tapi kalau dia di bawah tumpukan batu gitu, ya dia nggak bisa kemana-mana, gitu. Dia terpendam gitu, terkurung gitu. Nah, tapi hati yang lembut itu seperti tanah subur, gitu. Tanah subur. Iya. Akhirnya hati keras itu dia itu tidak nggak mau berubah gitu, nggak mau berubah, ya. Jadi dia tidak mau berubah. Hati yang keras itu dia tidak mau berubah. Nah, tetapi ini loh, saya mau kasih tahu cirinya dulu tuh. Mungkin teman-teman jadi ini. Ya, hati yang keras itu adalah ciri hati nih, ciri hati. Ya, ciri hati. Hatinya kan harus bersih, bersih. Nah, hati yang menyimpan tuh, luka, marah, kecewa gitu, dendam, akar pahit, gitu. Nah, itu nggak bersih, gitu.
Dia nggak subur. Hati yang keras itu dia tidak subur. Hati yang subur itu hati yang lembut. Hati yang subur itu hati yang lembut. Yang apa? Yang dapat menerima benih kasih Allah itu. Nah, ini saudara bisa bayangkan. Tidak mudah loh saudara dan saya bisa mengerti. Seperti Bapa sayang anaknya. Nggak mudah orang ngerti itu. Demikianlah engkau mengasihiku. Feel the love of Father, gitu ya. Merasakan kasih Bapa itu. Hati keras nggak bisa. Hati yang tidak subur nggak bisa. Hati yang subur, hati yang lembut, dia bisa rasa itu. Bahwa betul-betul Bapa itu mengasihi dia. Gitu. Bahwa kasih Bapa itu benar-benar menerima dia apa adanya. Gitu. Nah, coba bagaimana cara kita, tadi kan bicara mengenai mengakar ya. Nah, ini mengenai hati. Bagaimana cara menjaga kelembutan hati? Hmm? Ya, dibanding kita lihat ciri-cirinya tadi, hati yang keras itu rupanya yang simpan semua itu tuh. Kecewa, dendam gitu, luka gitu. Nah, supaya hati kita itu apa? Lembut, subur, dapat dengan mudah menerima kasih Allah, artinya apa? Kita bisa mengerti betapa Allah mengasihi kita. Saudara tahu nggak tadi yang saya bilang ya? Orang yang paling bisa kuat dalam hidupnya itu kalau dia benar-benar tahu bahwa dia dikasihi. Gitu. Itu ini banget loh, saudara. Itu merupakan sumber kekuatan yang luar biasa gitu. Nah, jadi bagaimana supaya hatinya lembut dan tidak keras? Ya dia harus mudah untuk mengampuni, walau sakit, ya. Nggak simpan kepahitan. Tidak apa? Dia dia melepaskan hak gitu ya, haknya untuk apa? Untuk eh, untuk dia melepaskan haknya untuk menerima gitu ya, untuk menerima eh, untuk menerima respect gitu ya, untuk menerima penghargaan gitu. Dia melepaskan haknya itu gitu. Bahkan dia melepaskan haknya yang menurut dia untuk menghakimi orang lain gitu. Ya. Nah, eh, ini penting nih ya, hati yang bersih gitu. Saya bahas kemarin kan, nggak mungkin sukacita itu tumbuh di tengah-tengah dosa gitu. Nah, hati yang bersih itu adalah hati yang tidak menyembunyikan dosa, ya. Jadi kita harus selalu menguji hati kita gitu. Adakah kita menyimpan sesuatu? Ya, masih agak berkaitan dengan tadi ya. Tetapi ini ya, yang tadi itu cukup ya, bahwa ya jangan hatinya itu keras, keras dengan kekecewaan ya, dengan marah gitu. Ya, itu itu kan gini, saudara kan pasti nanya, hati yang keras kayak apa ya? Tidak mau berubah gitu misalnya, atau tegar tengkuk gitu. Nggak jauh-jauh ke situ, saudara. Hati yang keras itu kalau simpan kekecewaan, simpan luka, simpan marah gitu, simpan dendam gitu. Makanya nih, ini kayaknya menarik juga ya, ada medis. Makanya orang-orang itu tahu kan, secara medis tuh ada hati itu yang mengeras tuh. Wah, saya saya punya saya punya ini ya. Saya punya suara-suara hati gitu yang mau ngomong tapi takutnya maksudnya kalau kita ngomong tuh kan jadi bisa agak ini ya. Maksudnya orang bisa tafsirkan lain-lain gitu. Tapi saya rasakan banget gitu bahwa orang kalau punya itu yang namanya secara fisik itu dropnya gampang sekali sudah. Ya.
saudara mau menikmati sukacita, ya, hidup berkemenangan di dalam Tuhan dengan sukacita, itu hatinya harus jangan keras gitu. Jangan simpan hal-hal yang yang tadi ya, marah, kecewa gitu. Yang kedua, jangan simpan dosa. Kaitannya hatinya bersih gitu. Nah, ciri-cirinya itu adalah hati yang lembut itu, ya, itu adalah tempat di mana sukacita itu uh, seperti mendapat ekosistem atau apa, atau tempat yang baik untuk bertumbuh gitu. Makanya menarik kan, kita itu katanya apa? Karena kepenuhan Kristus, ya. Coba baca Yohanes 1 ayat yang ke-17, ayat yang ke-16. Yohanes 1 ayat 16. Dari kepenuhannya kita memperoleh kasih karunia demi kasih karunia. Nggak salah gitu ya. Yohanes pasal 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi kan dari kepenuhannya, itu dari kepenuhannya artinya kan ada satu proses gitu. Nah, kitanya mendapat kasih karunia demi kasih karunia. Jadi ada ruang gitu, ada ruang di mana roh Allah itu, karena gini, kasih karunia demi kasih karunia itu, ya, kasih karunia demi kasih karunia itu dikerjakan oleh rohnya, roh yang ada, yang berdiam dalam kita, roh yang dia minta kepada Bapa untuk diutus dan berdiam. Dia bekerja di dalam kita, gitu. Orang yang penuh, ya, orang yang semakin dipenuhi dengan sukacita, ya. Orang yang semakin dipenuhi dengan sukacita, tadi kan pelihara hati yang bersih dan lembut gitu. Orang yang semakin dipenuhi sukacita, maka semakin tidak ada ruang, namanya juga penuh. Semakin tidak ada ruang untuk dendam, untuk amarah gitu di dalam hati. Bayangkan nggak itu? Ia sadar bahwa dirinya itu menerima pengampunan sehingga dia harus melepaskan pengampunan. Jadi dia selalu dipimpin oleh roh yang sama ini untuk menghidupi kebenaran itu. Itulah yang dikehendaki Allah dilakukan di dalam dirinya gitu. Ya. Dia tidak lihat lagi hidup yang lama, ya. Luka yang lama gitu. Tidak membalas dengan dendam gitu, ya. Dengan kebencian. Nah, saudara tahu kan kalau kita bicara mengenai dendam, ya, saudara, ya, kita dendam sama orang lain nggak terasa apa-apa, kita hanya yang hancur. Bayangkan nggak tragisnya itu, ya kan? Nah, wah itu kan tidak mudah, saudara. Wah, enak aja katanya, ya. Enak aja gitu. Gua mau lupakan gitu aja kan, gitu. Saudara, bagaimana caranya? Ya cuman satu caranya. Kita sadar bahwa kita 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 ini sudah menerima pemulihan melalui setiap pengampunan, melalui setiap kasih karunia demi kasih karunia, ya. Maka kita juga harus melepaskan. Makanya itu yang saya bilang, keputusan untuk melaksanakan, mengikuti kebenaran itu harus lebih duluan terjadi. Nanti perasaan kita yang mengikuti. Nah, itu perasaan kita yang mengikuti, keputusan pikiran kita untuk melakukan kebenaran, itu yang namanya spiritual growth, pertumbuhan rohani gitu. Itu bagiannya kan. Jadi kita putuskan untuk mengampuni sekalipun perasaan kita ogah mengampuni gitu. Kan? Keinginan kita kan, wah itu enggak, pikiran kamu yang didahulukan. Pikiran kita yang mengetahui pengetahuan akan kebenaran itu lebih duluan gitu. Mengambil keputusannya sampai
kita bisa mendoakan orang yang menyakiti kita, mendoakannya dengan tulus. Wah, itu kan perintah Tuhan Yesus ya. Kasihilah musuhmu. Terus apa? Berdoalah bagi mereka yang mencaci maki. Ya, apalagi itu itu ya. Itu ada prosesnya tuh, saudara ya. Gitu. Nah, yang terakhir, roh yang lemah lembut. Ya, apa tanda-tandanya itu adalah memiliki roh manusia yang lemah lembut dan penuh kasih. Nah, ini muncul penuh kasih. Jadi, dia tidak berhenti di dirinya sendiri. Sekali lagi sama dengan yang tadi kan. Dia itu memancar, terimpartasi keluar gitu. Seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus mulai memancarkan karakter Kristus gitu. Tidak reaktif, tidak kasar, tidak egois gitu. Ya. Jadi kalau ada teman-teman gitu ya, kalian yang sering masih ini reaktif gitu ya atau kasar gitu, nah saudara bisa ya kasih tahu pelihara hati yang lembut ya, ya hati yang eh, hati yang bersih ya. Jadi tidak reaktif, tidak kasar, tidak egois, tetapi lembut, tenang dan penuh kasih ya. Jadi ia menjadi pribadi yang bisa menguatkan orang lain ya. Jadi eh, impartasi sukacitanya bisa memancar keluar gitu. Tetapi bukan hanya demikian, tetapi dia juga bisa menguatkan orang lain melalui eh, melalui karakternya gitu. Yaitu apa? Tidak reaktif gitu ya. Tidak kasar gitu ya. Tetapi lemah lembut dan penuh kasih gitu. Mungkin itu dua dulu ya kita bahas malam ini, saudara ya. Jadi saya ulangi ya. Bagaimana kita bisa menjaga sukacita di tengah situasi yang tidak menentu, di tengah ujian, di tengah keadaan yang tidak pasti, gimana? Supaya kita bisa jaga. Biarkan sukacita itu, benih sukacita itu mengakar melalui apa? Pengenalan kita akan Dia. Baik itu di dalam firman-Nya, ya. Ketika kita cari firman, pingin baca firman, pingin dengerin Zoom ini, kita dengar tuh. Jadi Tuhan itu siapa ya? Terus tanya gitu. Ya, seperti kita pingin tahu mengenai siapa yang orang yang kita paling sayang gitu ya. Dia ini apa? Dia sebenarnya suka ini dia, ya gitu ya. Gitu. Ya, di dalam doa, ya. Kasih waktu diam untuk saudara dengar gitu. Ya. Waktu untuk mendengar Tuhan itu paling bagus itu di dalam waktu doa gitu. Kan saudara udah ngomong, dengerin gitu. Ya, kadang orang paling nggak tahan, tapi menurut saya itu yang paling wise gitu ya. Ya, jadi itu pertama ya, akar. Akarnya adalah eh, pengenalan akan Allah ya. Yang kedua adalah jaga hati ya, bersih ya dan lembut ya, jangan kasar. Jangan simpan ya. Saudara coba renungkan, ada nggak yang saudara simpan gitu. Wah, ada Pak, masih sedikit. Lepaskan. Ya, lepaskan ya. Dasarnya apa, Pak? Dasarnya engkau sudah dipulihkan, engkau sudah diampuni ya. Kau sudah ditebus dari segala sesuatu mengenai kenajisan dirimu ya. Maka engkau juga harus melepaskan. Ya, kita nggak punya hak. Kita bukan milik kita lagi. Kita nggak punya hak atas diri kita, gitu. Jadi kita nggak berhak mempertahankan apa-apa, gitu. Daging kita menjerit. Oh iya, lawan. Yang dikedepankan apa? Kehendaknya Allah. Ya, kehendaknya Allah itu yang paling pertama apa, saudara? Ya, kehendaknya Allah itu paling pasti yang pertama adalah buah dari rohnya Allah. Ya, kasih, gitu. Ya, makanya 1 Korintus 13 ayat 2 katakan, sekalipun iman kamu itu sempurna, tapi nggak punya kasih, oh
Makanya saya bilang, betul ya. Kasih itu rupanya memang buah roh. Jadi roh Allah lah yang bisa menghasilkan kasih yang Allah kehendaki. Gitu. Ya. Makanya kita nggak bisa mengharapkan kasih dari orang lain yang bukan dihasilkan oleh roh Allah itu seperti yang kita harapkan, nggak bisa. Gitu. Karena bukan roh Allah yang menghasilkan itu. Gitu. Kan kita punya nih persepsi, oh kasih itu harusnya begini. Gitu. Makanya 1 Korintus 13 itu menarik. Ya, sekalipun iman kita itu sempurna tapi kita tidak punya kasih, itu tidak ada faedahnya katanya. Gitu. Bisa ya, iman sempurna tapi kasih nggak punya. Waduh, luar biasa saya pikir. Ya, amin ya. Kita sambung lagi kapan waktu ya. Bapak, kami mengucap syukur. Hamba percaya bahwa Engkau terus mau supaya kami benar-benar mengandalkan Engkau di dalam segala sesuatu. Dan itu pasti kami bisa dapatkan dari mengenal Engkau lebih dalam lagi. Tolong kami untuk selalu mencari wajah-Mu dan mencari kedalaman hati-Mu, Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Pengertian kami itu, pemahaman kami itu, pasti akan menolong kami sangat banyak menghadapi kehidupan ini, supaya seturut dengan yang Engkau kehendaki. Dan pasti Engkau akan menyatakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Dan hadirat-Mu itu pastilah sukacita dan damai sejahtera. Dan kemerdekaan yang kami pasti nikmati. Terima kasih Bapa, berbicaralah terus, biarlah mentarikan firman-Mu, kebenaran-Mu, supaya setiap kebenaran itu sungguh-sungguh berakar, ya, bertumbuh, berbuah di dalam kami Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.